Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemarin itu dari Jogja ada bakpia, ada baju yang dibagi-bagi rata sama mbak-mbak yang masak juga. Hari ini dapat kiriman dari Jember, guys. Senengnya apa, Dok? Kita endorse, Dok. Kita bantuin siapa tahu mbaknya jadi rame. Tape Sari Manis Jember. Tape Sari Manis Jember. Gak ada nama kontak person atau apa gitu? Ada nomornya? Nomornya? Ya 0811 kan? Itu bukan, itu mah Depkes kayaknya. Itulah pokoknya matur sembah nuwun. Sudah kami terima dengan ini. Gak ada namanya. Langsung ke Jember loh, Rek. Dan tapenya, Tika kan pecinta tape nih. Manis banget. Menurut lo endul? Endul dan manis banget. Gak nyesel, bersihnya minta ampun tapenya. Kayak aku ya? Kayak yang lagi makan. Yang lagi makan. Mudah-mudahan Mbak E yang ngirim ke sini tambah berkah. Amin. Usahanya tambah lancar, soyo sukses. Amin. Yang beli makin banyak nanti. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 4 September 2021. Hari ini masih ada vlog. Mungkin minggu kita tiadakan vlog ya teman-teman. Gak ada vlog reguler. Adanya mungkin nanti hari sore ini. Sore ini terakhir kalinya aku memiliki rambut. Tapi kan ntar tumbuh lagi. Jadi buset, masya Allah, kayak itu talan-talan dewi rek. Jadi hari ini Mas Tulus sore insya Allah pengen habis. Selamat menikmati dan juga selamat menyaksikan penampilan Mas Tulus tanpa rambut. Apakah seperti gundul tuyul? Apakah seperti kentang? Apakah akan seperti bakso ataupun lampu taman? Kita saksikan saudara-saudara. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Aku suka cita juga sih hari ini karena kemarin salah satu mentorku juga, salah satu guru dalam dunia entertain ya, Bapak Haji Muhammad Saiful Jamil, sarjana hukum, sudah dibebaskan kemarin tanggal 2 September ya. Dan ya mudah-mudahan ke depan akan ada project-project, karena beliau sudah mengatakan begini, tenang nak, selama papi sudah selesai, papi sudah keluar, akan ada project untuk anak-anak yang dari DA, dari BP dan lain sebagainya. Akan ada project-project tentu yang akan beliau buat. Dan beliau juga sudah mengelola channel YouTube sekarang, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya, sudah mulai on lagi ya, sudah mulai aktif lagi. Doakan saja yang terbaik. Kalau memang terus dapat jalan dari papi kan alhamdulillah ya, dapat tambahan rezeki. Karena PPKM menyiksa guys. PPKM membuat kita terkekang ruang geraknya, sehingga pendapatan kita sedikit berkurang. Bahkan bukan sedikit sih, hampir sangat-sangat berkurang sekali ya. Oke, doakan yang terbaik untuk Mas Tulus ya. Mudah-mudahan ke depan akan ada project-project baru yang mungkin justru membantu Mas Tulus dalam mendapatkan rezeki khususnya ya. Dan juga supaya Mas Tulus tetap amanah di sini, punya alat-alat baru yang mungkin bisa lebih baik, sehingga live-nya lebih enak gitu. Terus jadi kalau sudah kualitasnya naik ya, insya Allah semua akan naik, menjadi lebih baik. Oke?
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official semua sudah naik, sudah bolak-balik nonton video ini, sudah bolak-balik menyaksikan video ini. Jangan lupa dipencet tombol like ya. Kemudian untuk yang baru pertama kali, please pencet tombol subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya, dan juga untuk yang merasa penting atau bagus boleh kalian share juga ya. Mas Tulus sama terima kasih banyak. Di video awal tadi Mas Tulus sudah tayangkan tentang pengiriman 2 dus tape apa namanya, Dok? Tape apa namanya? Sari Mekar, Manis. Tape sari manis dari Jember. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak, kirimannya sudah saya bagi dengan rata ke semua tetangga-tetangga. Meskipun tidak semuanya ya. Dan saya sisain 3 pieces, itu ada 3 nanti buat Mama Ita, buat Mbak Nisma sama Mbak Iva. Mudah-mudahan nanti kalau toh hari Minggu tidak bisa kan bisa kita gojekkan lagi, kekirimkan ke alamat masing-masing ya. Sementara hanya itu karena ya terbatas juga. Yang lain kita bagikan ke tetangga-tetangga. Yang 3 kita khususkan buat beliau-beliau bertiga itu tadi ya, yang suka sering on the way ke sini. Kalau ke sini kita bagi, kalau tidak kita akan gojekkan, kita kirimkan ke alamat beliau masing-masing ya. Oke. Cuma bisa bilang terima kasih yang dari Jogja kemarin juga terima kasih banyak kirim. Terus ada yang kirim kaos juga, tapi maaf dia tidak mau disebutkan. Pokoknya siapapun yang kirim-kirim rezeki untuk kami di sini, khususnya untuk saya dan juga para subscriber, maksudnya para personil masak dan lain sebagainya, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah lancarkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya, diberikan kemudahan keberkahan, dan juga diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah, amin amin amin. Matur sembah nuwun. Yang mau kirim masih ditunggu ya. Katanya jangan cuma baju celana nggak apa-apa wes. Aku delebing tuh tadi ini malah. Semoga Allah menukar rezekinya lebih melimpah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang masih sampai saat ini sedekah untuk nasi box. Terima kasih banyak, terus bertambah. Ayo dong untuk sedekah bumi dong, tolongin dong. Enggak ya teman-teman, gini, sejujurnya saya tidak ada paksaan untuk menambahkan. Lain jenengan punya rezeki ingin menambahkan untuk nasi sedekah bumi, monggo. Mau untuk nasi box juga nggak apa-apa. Jadi Mas Tulus tidak ada paksaan. Mau kasih nasi box silahkan, untuk sedekah bumi silahkan. Cuma untuk nasi box di bulan ini semua sudah terkumpul dengan baik. Di nominal sudah di 5 juta, hampir 6 juta lebih, 6 juta 300 ribuan, 6 juta 300 ribuan untuk di bulan depan. Sehingga yang kita pakai hanya dana 5 juta saja untuk 500 nasi box. Sehingga kita sudah mematenkan kalau di akhir bulan besok kita akan sedekah 500 nasi box. Nah, untuk sedekah nasi box sudah kami terima, untuk sedekah bumi juga sangat kami terima. Nah, teman-teman yang sangat Mas Tulus harapkan sebetulnya bukan nasi box terlebih dahulu, karena kan tinggal besok kami akan lakukan sedekah bumi. Teman-teman yang membantu sangat-sangat Mas tunggu. Kalau misalnya nomor rekening DBS yang di postingan kemarin bingung cara transfernya tapi punyanya OVO, GoPay, terus ada BCA dan juga BRI, silakan DM Mas Tulus. Di deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, boleh transfer kita juga nggak apa-apa. Mau transfer lewat GoPay, OVO, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan, boleh banget, berapapun. Kalau untuk nasi box Mas Tulus patenkan minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Tapi untuk sedekah bumi Mas Tulus tidak ada patenkan. Arab 10.000, Arab 5.000, ya apa-apa, Arab 2.000 perak, ya enggak masalah. Sehingga sesuai dengan keikhlasan hati jenengan. Untuk sedekah bumi tidak ada batasan ya teman-teman, seikhlas jenengan, semaunya jenengan, dan juga tidak ada paksaan apapun. Mau sedekah enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Sedekah ada atau tidak, lanjut atau tidak sedekahnya, sedekah bumi tetap akan Mas Tulus adakan di hari Minggu besok. Nah, yang sudah bersedekah baik untuk nasi box, baik untuk sedekah bumi, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar dengan rezeki melimpah, dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan diijabah kabul atas hajat yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Amin ya Allah. Dan untuk yang pesan minyak bidara, sementara Mas Tulus close dulu karena Mas Tulus repot. Nanti sore sudah mulai potong rambut, sudah mulai menggunduli rambutku. Besok juga sudah mulai repot. Jadi kayaknya Mas Tulus closing nanti ada lagi hari Selasa ya teman-teman. Hari Senin akan Mas Tulus gunakan untuk istirahat. Jadi ada nasi lagi. Ada kiriman minyak bidara, adanya di hari Senin. Nah, teman-teman yang mau pesan silakan, gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang di 0857541188. Itu khusus untuk pemesanan minyak bidara. Masih bingung caranya gimana? DM aja nggak apa-apa. Mas dulu cara ininya gimana? Mas dulu cara ini gimana? Mas dulu saya mau sedekah, Mas dulu saya mau transfer untuk sedekah ini, Mas dulu saya mau ini. Karena ada nomor WhatsApp, silakan tanya aja di situ. Langsung tanya gimana cara pesan minyak bidara, gimana cara transfer, semuanya Mas Tulus akan tanggapi ya. Cuma kalau untuk yang curhat-curhat, Mas Tulus minta maaf, slow respon sesuai dengan antriannya. Bukan perkara ABCD, bukan soal bayaran. Mas Tulus tidak menerima bayaran apapun. Mas Tulus tidak buka praktek opo-opo ya. Jadi jangan mentang-mentang
aku transfer duit buat sedekah nasi bok kok aku nggak ditanggapi, bukan seperti itu, tapi sesuai dengan antriannya saja. Oke, matur sembah nuwun nggih. Dan sebelum kita lanjut membahas topik hari ini, kita mau seperti biasa berdoa saja dengan sesuai dengan agama kita masing-masing, tapi Mas Tulus dengan agama Mas Tulus nggih. Mugi-mugi apa yang Mas Tulus minta, semoga apa yang Mas Tulus doakan buat jenengan semua dijabah sama Allah dan diberikan ijabah diqabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah Kau maha mengabulkan, Kau maha baik, ya Allah Kau maha di atas segala maha, ya Allah Kau maha menyembuhkan, ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, untuk hamba dan juga untuk seluruh subscriber Big Tulus Official, hamba mohon kepadamu ya Allah, semoga untuk yang mereka sedang sakit, baik sakit covid, sakit penyakit apapun itu ya Allah, karena gangguan jin sekalipun ya Allah, semoga Engkau izinkan mereka untuk sembuh ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin rezekinya sedang tidak baik ya Allah, semoga lekas Kau deraskan deras air sungai ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang memiliki hutang piutang ya Allah, seperti hamba dan juga para saudara-saudara yang menyimak video ini ya Allah, mudah-mudahan atas kehendak atas izin Kau izinkan hamba dan juga para subscriber hamba bisa melunasi hutang-hutangnya ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah. Untuk hamba-hambamu ya Allah yang belum memiliki jodoh terbaik, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, amin. Dan hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang di sekitar hamba yang mendengarkan doa ini ya Allah, termasuk orang-orang pilihanmu yang terhindar dari musibah, bala, penyakit, virus dan juga apapun itu, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dicapai sama Allah. Aku nggak tahu ini hasil videonya seperti apa, tapi di sini suaranya kecil banget guys. Kalau misalnya kurang nyaman mohon maaf ya. Jadi apa di monitorku tuh kecil banget, aku nggak tahu kenapa. Apa hands free-nya atau apanya, atau memang aku yang sudah mulai mengecil. Nanti bikin liputan deh ya. Mudah-mudahan sih ada yang mau ikut. Mudah-mudahan ada yang mau ngeliput nanti buat Mas Tulus gundulin rambut. Jadi Mas Tulus akan datang ke salah satu tempat pemotongan hewan. Loh, kok pemotongan hewan, Rek? Pemotongan rambut maksudnya. Jadi biar dilihat kondisinya sebelum potong dan juga sesudah potong. Kira-kira jadinya seperti apa? Tetap ganteng apa tetap tambah koyok gendruwo, tambah koyok kentang? Nah, nanti kita saksikan ya. Oke, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke Mas Tulus seputar kemarin kita bikin vlog soal korupsi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini ada dua hal lagi yang tidak Mas Tulus selipkan di video kemarin. Ciri-ciri dari pejabat yang kemungkinan akan mempertajam dirinya untuk apa namanya, untuk mau terlihat wah di depan rakyat, yang memang ciri-ciri orang yang kemungkinan besar akan menjadikan dirinya mereka sebagai pejabat besar. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, tidak menutup satu jabatan saja. Dan Mas Tulus nggak nyebut bupati, Mas Tulus tidak menyebut wali kota, tidak menyebut presiden, tidak menyebut jabatan sebagai kapolsek, kapolda dan lain sebagainya, atau menteri dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dalam waktu dekat ini akan ada beberapa orang yang mengaku hebat. Justru orang mengaku hebat ya. Ada dua hal yang akan terjadi lagi. Dan ciri-ciri orang ini, ciri-ciri orang yang mengaku hebat ini justru sebetulnya adalah kosong, bolong, tidak ada hasilnya, tidak ada isinya. Dan yang pasti adalah zong. Banyak yang bertanya, Mas Tulus, kalau memang banyak pejabat-pejabat yang salah, apakah ada yang muncul? Apakah ada orang yang akan menonjol di tahun ini, di akhir bulan ini, di akhir tahun ini sampai menuju akhir 2021? Apakah akan ada sosok yang menonjol? Jawaban Mas Tulus betul sekali. Apakah itu Satrio Piningit? Jawaban saya belum tentu. Jadi akan ada nama-nama baru yang tadinya itu sudah populer tapi tidak terlalu terkenal. Semakin populer, semakin dikenal orang, semakin besar ya. Nah, ya, untuk yang pertama kita coba ada dua hal yang mau Mas Tulus sampaikan. Yang pertama adalah soal ciri-ciri dari orang yang mengaku hebat tadi. Nah, makanya Mas Tulus selalu bilang, sebetulnya orang pintar itu tidak mengaku pintar, orang berilmu itu tidak mengaku berilmu, orang hebat tidak mengaku hebat. Nah, contoh pejabat yang salah ini atau pejabat yang serakah ini, pejabat yang akan muncul di akhir tahun ini sampai di akhir tahun 2020. Ternyata sampai menjelang pemilu ya. Ternyata sampai menjelang pemilu yang akan muncul mengaku dia itu adalah sosok pejabat ini justru sebetulnya bukan pejabat yang baik. Justru seharusnya justru kenyataannya adalah dia itu bukan sosok yang terbaik. Saya tidak bilang, maaf, saya klarifikasi ya. Saya tidak bilang dia bukan pejabat yang baik, tapi bukan yang terbaik.
Bisa jadi berarti dia ada baiknya dong, tetapi dia bukan yang terbaik kan. Dan ciri-ciri orang yang ini, jenis kelaminnya apa? Apakah bisa saya sebutkan? Saya perlu bertanya terlebih dahulu. Saya sudah tahu jenis kelaminnya, tapi oh ternyata ada juga. Jadi beberapa orang-orang yang akan mengaku sebagai orang hebat yang bisa memimpin beberapa daerah, memimpin masyarakatnya atau memimpin rakyat, ini adalah ada sosok laki-laki dan juga ada sosok perempuan. Jadi tidak bisa dispesifikasikan sebagai perempuan gitu ya. Cuma mayoritas laki-laki dan perempuannya hanya ada beberapa. Jadi di beberapa daerah, entah itu di provinsi, entah itu di kabupaten, entah itu di kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya, ini akan muncul orang-orang yang terlalu eksis. Jadi gini teman-teman, oke, semua orang ketika akan mencalonkan diri menjadi pejabat atau menjadi pemimpin daerah sudah pasti akan sudah pasti akan menonjolkan diri mereka, sudah pasti akan memperlihatkan kelebihan yang mereka punya dengan memamerkan di media sosial, membayar TV untuk menyiarkan apa bla 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 dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin. Tetapi dalam hal ini yang Mas Tulus sampaikan adalah orang yang promonya itu terlalu wah, justru berlebihan, di luar ambang batas, paham maksudnya? Jadi orang ini justru terlalu apa sih namanya? Nek cara wong Jawa ngomong terlalu umum, terlalu besar bicara, sehingga dasar dari cara atau pola pikirnya dia yang disampaikan kepada masyarakat itu terlihat wah, padahal isinya zong. Ciri-ciri yang pertama adalah dia banyak bicara atau besar bicara, ya, besar bicara. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mereka sudah pasti beruang, memiliki banyak harta, memiliki banyak simpanan yang tidak terdata, malahan memiliki banyak uang. Kemudian kalau jenis kelamin nggak bisa disebutkan sebagai ciri-ciri teman-teman, karena ternyata ada laki-laki dan juga perempuan. Perempuannya sedikit tapi mayoritas laki-laki. Ciri-ciri yang ketiga adalah dia membawa agama sebagai media untuk mencari simpati masyarakat. Dia mengedepankan agama untuk mencari, untuk menguatkan misi dia, untuk menggait masyarakat ini tadi. Dia mencari ataupun menghasut masyarakatnya dengan menciri-cirikan agama. Padahal secara sejatinya justru pada suatu ketika nanti dia adalah salah satu tersangka pendusta agama. Bukan pendusta, tetapi lebih tepatnya dia akan selisih paham sendiri dengan agamanya sendiri. Saya tidak sebutkan agama apapun ya di sini, jadi tolong jangan spekulasi semaunya jenengan sendiri. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah dia adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Tapi tidak semua, hanya beberapa orang, hanya beberapa calon yang akan menjabatkan diri sebagai pejabat ini, hanya beberapa orang yang akan terlihat ataupun terdata di masa lalunya kalau dia pernah memiliki kesalahan atau pernah melakukan sebuah kasus yang besar, kemudian tenggelam dan dia akan jadi atau mencalonkan diri. Sekali lagi Mas Tulus tidak menyebutkan ini untuk presiden, untuk wali kota, bupati, kecamatan dan lain-lain. Jadi tolong sekali lagi, tolong tidak ada Mas Tulus menyebutkan si A, si B atau si C, bukan laki-laki dan perempuan. Mas Tulus sudah menyebutkan laki-laki dan perempuan, tetapi keserakahan ini akan timbul dengan terlihatnya mereka memperlihatkan diri atau mempersiapkan sesuatu atau memperlihatkan diri tentang hal yang mungkin terlalu berlebihan, sehingga yang berlebihan tadi ini membuat kita justru bukan simpati, malah kita justru semakin agak kurang suka dengan pola pikir beliau. Sebentar guys. Sorry guys, seperti biasa namanya juga rumahku kan sekarang jadi base camp. Jadi tadi lagi syuting, tukang air datang, daripada nanti berisik, Mas Tulus close dulu ya wes, airnya sudah masuk baru lanjut syuting lagi. Nah, jadi itu ada dua hal yang tidak Mas Tulus sampaikan di waktu yang di vlog kemarin, dan memang Mas Tulus sengaja untuk potong supaya lebih jelas lagi.
Hal yang pertama adalah ciri-ciri dari pejabat yang palsu tadi. Sebetulnya sih saya tidak mengatakan pejabat itu tidak bagus atau tidak baik kredibilitasnya. Maksudnya dia tidak bagus dalam kepemimpinannya. Bukan tidak bagus, tapi hanya tidak sempurna saja. Tidak baik, tidak terlalu baik. Cukup baik tapi tidak terlalu baik. Dan ciri-cirinya yaitu tadi ya nggak bisa sebutkan jenis kelamin karena ada beberapa yang memang perempuan dan juga laki-laki. Hanya memang mayoritas atau lebih dominan laki-laki. Yang pertama adalah dia sosok justru banyak bicara atau besar bicara, terus terlalu dalam promonya. Jadi terlalu besar banget di mana-mana ada misalnya. Nah, itu juga terlalu berbahaya. Kemudian dia adalah orang yang akan membawa agama dalam mengedepankan jabatannya. Maksudnya gini, dia akan membawa isu agama untuk membuat dia menjadi lebih baik, lebih terkenal ya. Kemudian dia adalah mungkin di masa lalunya dia pernah melakukan kesalahan atau pernah menjalani kasus yang tidak bagus, entah itu pendustaan agama dan lain sebagainya. Mas Tulus klarifikasi ya, tidak ada kasus besar, tetapi kasus yang pernah mendera beliau, kasus yang tidak baik sehingga seperti itulah kurang lebih ya. Dan akan terbawa oleh sebuah sosok yang besar. Dia akan dinaungi dengan sesuatu yang besar juga. Dan ya, aku sih hanya bisa berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang model begini nih, yang tidak ada isinya, yang tong kosong nyaring bunyinya, malah tidak menonjol atau tidak akan terlihat. Saya berharapnya sih seperti itu, dan mudah-mudahan hanya gedoran saja. Anggap kalau kata orang Betawi mah, biar duduknya baik, hujannya jangan. Biar duitnya habis buat promo doang ya. Nah, di samping itu hal yang kedua yang sampaikan adalah di sela muncul orang-orang yang serakah dengan jabatan, di sela munculnya orang-orang yang gila banget pengen jadi sesuatu. Dan ini nih sangat luar biasa teman-teman. Aku ngerasain banget euforianya. Aku ngerasain banget gemericiknya, jelasnya, nyatanya apa yang sedang ingin dia tuju itu kelihatan banget, terasa banget sama aku ya. Entah siapapun itu ya teman-teman, saya nggak sebutkan beberapa sosok, tapi beberapa tokoh, tapi ini terasa banget di batinku. Coba para indigo yang bisa merasakan gejala-gejala alam dan juga gejala-gejala tsunami. Sorry, maksudnya hal yang bisa kalian rasakan dari tubuh kalian. Kalian sudah merasakan euforia pemilu, padahal masih jauh sekali 2024 ya. Tapi di bulan ini aja saya udah ngerasain ada beberapa orang yang kelihatan banget serakahnya, kelihatan banget pengen banget gitu loh, pengen banget jadi itu, pengen banget jadi sesuatu yang dia tuju tadi. Padahal secara kualifikasi oke, dia baik, tetapi bukan yang terbaik untuk negara kita, untuk daerah kalian masing-masing. Sebetulnya seperti itu. Itulah. Dan di waktu ke depan juga akan banyak pejabat-pejabat yang terjerat dengan sesuatu yang berbau obat-obatan terlarang. Itu juga lumayan berbahaya. Tapi ya kalau memang terkena begitu nggak apa-apa ya. Dan akan banyak hal-hal yang mereka patahkan lagi nanti, dipatahkan sama rakyatnya ya. Mereka punya niat untuk A, ternyata rakyatnya nggak setuju, ini dipatahkan. Mereka punya niat untuk B, tapi rakyatnya nggak setuju, dipatahkan lagi. Jadi akhirnya masyarakat kita sampai akhir tahun ini sepertinya secara moral mereka punya tekanan di mana mereka tidak menyetujui apa yang mereka sampaikan. Ya kalau mereka tidak setuju, mereka akan terus bengkang. Mereka akan terus membangkang. Mereka akan terus melawan sehingga semua dibatalkan. Itu bahkan terlihat ada sebuah keputusan besar yang sudah dibuat, sudah dirapatkan, tetapi akan dibatalkan di tahun ini ya. Di akhir tahun ini semua akan dibatalkan. Saya sudah melihat bayangan itu. Mudah-mudahan sih yang dibatalkan tadi sesuatu yang buruk, dan secara pandangan saya pribadi sesuatu yang besar yang sudah dipersiapkan tadi memang sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat. Jadi kalau dibatalkan itu menurut saya nggak masalah ya. Mudah-mudahan sih teman-teman, karena kalau sekali lagi kita berdoa yang baik-baik, pemimpin Indonesia siapapun, entah itu kecamatan, kabupaten, wali kota, desa dan lain sebagainya, mudah-mudahan pemimpin yang amanah, yang baik Allah izinkan jadi pemimpin. Tetapi untuk yang serakah, yang korupsi, yang memang tidak amanah dengan jabatannya, mereka tidak bisa menyalurkan apa yang seharusnya mereka salurkan, mereka belok dari jalurnya, semoga Allah azab secepatnya supaya yang berhak mendapatkan itu mendapatkan. Dan aku terima kasih sebelumnya, kemarin ada yang berbagi rezeki sama adikku setelah nonton vlogku mungkin ya. Jadi beliau langsung berbagi rezeki sama adikku, Mas Tulus, aku sedekah bumi, sedekah nasi bok, sedekahnya buat adiknya Mas Tulus sekian. Dan saya tidak berbohong sama sekali, adikku di kampung itu tidak tersentuh sama bantuan apapun. Dari dulu sekolah ya aku nggak ada cerita sekolah gratis, semuanya bayar dan aku yang capek nyari duitnya.
aku saksi hidupnya, makanya aku berani bilang, ya. Itu satu hal yang pertama, ciri-ciri dari beberapa orang yang akan menonjolkan dirinya di dunia pemilihan, di dunia pemilu ini, yang akan menonjolkan dirinya itu. Sebentar guys, ada motor lewat guys. Lah kok mata ini kamera yang tepuk tangan, Rek? Ya apa sih? Itu tadi ciri-ciri dari pejabat-pejabat yang mungkin akan terlihat di akhir tahun ini, yang akan menonjolkan dirinya sebagai orang yang sangat hebat sekali. Tetapi dua hal kan, yang hal pertama adalah tadi ciri-ciri orang yang akan menonjolkan diri tadi. Tetapi ada dua hal. Hal yang kedua ternyata adalah hal baik. Akan muncul juga orang-orang yang tidak terlalu tersohor sebelumnya, tidak terlalu terkenal sebelumnya, hanya orang-orang dari daerah, tetapi lama-lama menasionalkan diri mereka atas kinerja yang mereka miliki. Jadi akan ada beberapa sosok baru yang akan kita kenal, yang justru bisa jadi pejabat ataupun jadi pemimpin kita. Mudah-mudahan sekali lagi gini sih, kadang-kadang ya teman-teman, dari daerah mereka betul-betul memang polos karena berbeda dari daerah. Jiwa pemimpinnya bagus, tapi giliran sudah menasionalkan diri, maaf, misalnya si A itu ternyata dulu dari pelosok mana, ya. Kemudian setelah itu ternyata lari ke provinsi, dari desa ke kecamatan, provinsi. Ternyata setelah di provinsi ini tergoda dengan beberapa hal yang ya namanya semakin besar jabatan, mereka akan semakin besar lagi ujiannya, harta tahta wanita, ya. Jadi mereka akan tergoda dengan berbagai macam hal. Nah, ketika sudah di atas tadi ini biasanya orang-orang yang amanah sedikit bergoyang posisinya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya saudaraku. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang dimaksud dengan tidak amanah karena sesuatu yang mereka dapatkan. Jadi akan ada beberapa sosok-sosok yang menonjol dari daerah, yang akan terlihat kinerjanya yang justru bagus, yang memang kinerjanya betul-betul pure berjuang untuk rakyat. Ini akan muncul sampai di akhir tahun ini. Bahkan ada yang akan menasional, ada yang akan besar sekali. Itu menurut Mas Tulus. Itu yang menurut Mas Tulus baca, kemudian yang sampaikan juga. Dan hal-hal ini sedikit membuat kita tercengang karena di sela-sela orang-orang yang justru orang-orang yang serakah ini memunculkan seakan-akan dirinya tuh, ini lo gue pejabat, gue orang hebat, gue bisa jadi pemimpin lu kok, istilahnya begitu. Ternyata ada beberapa sela-sela pejabat daerah yang memang dari kampung, yang betul-betul untuk rakyat, tapi dia memiliki jiwa entrepreneur yang bagus. Dia tuh punya jiwa kepemimpinan yang real, yang tulus untuk memimpin seseorang. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kehausan dia terhadap kenaikan jabatan. Nah, yang saya maksudkan di sini, mudah-mudahan setelah dia betul-betul pure untuk rakyat, setelah dia dapat harta yang lebih melimpah, dia dapat jabatan yang lebih wah, semoga dia tetap amanah dengan apa yang dia kerjakan. Harapan Mas Tulus seperti itu. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Dan orang-orang ini apakah hanya laki-laki dan perempuan saja, tetapi tetap sama, ternyata dominannya adalah laki-laki, tapi ada beberapa juga jenis wanita yang akan menonjol. Sorry, tidak selalu. Misalnya begini, orang kadang-kadang nonton video yang Mas Tulus itu kadang-kadang begini sih pikirannya. Kalau yang Mas Tulus sampaikan ini pemerintah selalu presiden, yang Mas Tulus sampaikan pemerintah selalu larinya ke gubernur. Tidak seperti itu. Bisa jadi dari kecamatan, dari desa viral di kecamatan di kabupaten, dan begitu seterusnya. Tidak selalu arahnya ke presiden ya teman-teman. Jadi tolong dijernihkan pikirannya. Dan orang-orang yang menonjol ini tadi semoga adalah orang-orang pilihan Allah yang bisa memperbaiki tatanan kepemerintahan kita untuk memberantasin loh teman-teman. Jadi ada satu yang tak lihat ini, satu istana yang besar sekali, isinya banyak sekali harta, isinya banyak sekali uang, banyak sekali harta benda, tapi kayaknya punya rakyat. Saya lihat ini sedang akan dipagari cukup tinggi sekali, pagarnya tinggi, dan tidak mau ada orang yang masuk. Hanya satu lisensi saja yang akan memegang. Aku nggak tahu ini apa, gambarnya tak lihat itu. Mudah-mudahan sih tidak ada hal-hal yang justru menguntungkan lagi bagi mereka. Saya sih Masya Allah, emang jenenge duit itu tetap, apa-apa tetap perlu duit. Uang itu membutakan segalanya. Siapapun akan buta karena uang. Tapi sekali lagi, apakah kita akan terus jadi buta? Apakah kita akan terus menjadi seperti ini karena apa yang sedang kalian lakukan? Maksud saya jangan sampailah terus-terusan begini. Ada satu instansi besar
saya melihat nominal uang yang banyak sekali, ada bangunan besar sekali, tetapi mereka sedang memagari bangunan itu dengan sesuatu yang salah, dan mereka tidak mau dicampuri oleh siapapun. Mereka tetap ingin berdiri sendiri. Saya nggak tahu ini apa, ya. Dan itu tadi ada dua hal. Yang pertama adalah kok tiba-tiba ngomong kayak gitu tadi ya? Pertama, ciri-ciri dari pejabat yang salah tadi atau tidak baik tadi, bukan pejabat yang baik, tapi kalau di persentase hanya 40%, tidak 100% baik, ya. Kemudian yang kedua adalah akan ada sosok-sosok orang yang akan menonjol, orang-orang yang akan menimbul lagi, keluar dengan sendirinya atas izin Allah. Mereka akan keluar dengan apa yang mereka miliki, kemampuan khusus yang mereka miliki, termasuk ya tadi jiwa kepemimpinan yang bagus, yang jujur dan pure membela rakyat. Semoga betul-betul sosok-sosok tadi akan segera keluar dan memperbaiki tatanan daerah kita, ya, tatanan yang ada di negara kita, khususnya dari berbagai daerah, entah itu provinsi, entah itu kecamatan, entah itu kabupaten. Semoga segera terrealisasi dan Allah izinkan untuk mereka hadir. Dan pertanyaan yang sedikit menggelitik saya, apakah di tahun 2024 Mas Tulus akan ada pemimpin yang disebut sebagai Satrio Piningit? Jawaban saya belum. Dan apakah orang-orang yang muncul-muncul tadi disebut Satrio Piningit, Mas Tulus? Jawaban saya juga belum tentu. Jadi jangan hubung-hubungkan Satrio Piningit dengan politik, jangan hubung-hubungkan Satrio Piningit dengan jabatan, jangan hubung-hubungkan Satrio Piningit dengan harta. Mereka bukan orang-orang yang gila dengan hal-hal yang jenengan hubungkan tadi. Satrio Piningit yang sebenarnya bukan seperti itu. Apakah Satrio Piningit akan selalu jadi pemimpin? Jawaban saya belum tentu. Ada kemungkinan jadi pemimpin, tapi mereka belum tentu. Karena sekali lagi, yang akan mengangkat mereka itu bukan mereka sendiri, tapi Allah dan juga rakyat yang melihat. Mereka akan mengangkat sendiri namanya. Jadi Satrio Piningit itu tidak ada embel-embel. Mereka tidak mau diembel-embelkan dengan harta, dengan politik dan lain sebagainya, terus dianggap sebagai presiden, gubernur, wali kota. Mereka tidak mau dianggap seperti itu. Mereka tetap ingin jadi mereka yang pure membantu rakyat, memperjuangkan kemerdekaan rakyat, dan memperbaiki tatanan, membenarkan poros yang sudah seharusnya ada. Ketika dia orang yang kejam, belum tentu. Dia lebih terlihat sebagai sosok yang kalem, tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Itulah Satrio Piningit. Tetapi apakah pejabat yang akan muncul dari Satrio Piningit? Bukan. Apakah di tahun 2020 nanti 24 ya pemilu, apakah pemimpinnya ada yang Satrio Piningit? Jawaban saya belum tentu. Korupsi semakin merajalela sampai di akhir tahun. Semoga semuanya segera terbongkar. Hahaha. Perpecahan akan semakin ada, teman-teman. Akan banyak orang-orang menistakan agama. Akan ada orang-orang yang mengaku nabi. Akan ada orang-orang yang mengaku sangat berilmu. Akan ada orang-orang yang mengaku lebih memiliki kemampuan khusus, di mana dia bisa merasakan dirinya sebagai, maaf, mungkin ulama yang hebat, pendeta yang bagus, atau jadi macam-macam. Bukan hanya satu titik saja, bukan hanya satu agama saja, tapi banyak ulama-ulama dari berbagai macam agama yang akan justru menonjolkan dirinya, memperlihatkan dirinya itu berilmu. Nah, sekali lagi Mas Tulus ingatkan, akan ada orang menistakan agama juga, orang yang mengedepankan dirinya adalah orang hebat, tetapi ternyata beliau adalah sosok penista agama. Ya, menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya Nabi. Ini akan muncul lagi, guys. Akan ada orang-orang menyalahgunakan agama untuk media-media tertentu. Aku dengar-dengar sudah ada yang ketangkap ya, satu ya. Kan? Nah, ini yang bahaya. Mudah-mudahan semua yang buruk-buruk ketangkap lah. Biarin, mau ada musibah nggak apa-apa. Kalau memang harus terjadi, sekecil mungkin, seminimalis mungkin, sehingga tidak ada korban jiwa, tidak menimbulkan kerugian materi. Amin. Dan kalau memang harus ada sesuatu yang buru-buru meledak, tapi demi kebaikan kita, demi kemaslahatan umat, nggak apa-apa. Saya aminkan juga, kita aminkan juga, teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan sing korupsi KB kayak sih mangan duit rakyat, moga-moga dangkat tangkap KB, dangkap bongkar aib. Amin ya Allah, amin ya Allah.
ben do meledos sisan. Bledos kono ya. Daripada kowe sing serakah rakyat sing kemakan ya. Kamu yang makan duit rakyat akhirnya rakyat alam marah, alam menimbulkan musibah, mereboisasi diri, yang kena bukan kamu tapi masyarakat. Gara-gara kelakuanmu, keserakahan kamu ya. Sebagai pemimpin yang tidak bisa amanah ya. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa membagi dengan rata ya. Mudah-mudahan sing tidak dapat sedekah, yang tidak dapat bantuan, mudah-mudahan tetap dilancarkan rezeki nih. Wes rapopo, tidak dikategorikan sebagai penerima bantuan berarti dikategorikan sebagai orang yang mampu, dan Allah akan mengijabah, dia akan jadi benar-benar orang mampu. Allah akan mengabulkan apa yang dia minta karena dia tidak kebagian sama seperti halnya orang lain. Amin. Katakan amin saudaraku untuk yang dapat bantuan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gak apa-apa, gak itu bantuan. Semoga yus rakyat yang tukang urut, buh wong merantau, buh kui pedagang asongan dan lain sebagainya yang tidak dapat bantuan, semoga Allah cukupkan rizkinya ya, karena dia dianggap cukup sama pemerintahnya. Lah kalau nggak dapat bantuan berarti kan insya Allah kamu dianggap orang cukup. Oh, dia nggak dapat bantuan, namanya tidak ada di daftar bantuan, berarti kamu orang cukup. Nah, atas izin Allah kamu juga akan dicukupkan rizkimu, dicukupkan kesehatanmu, dan dicukupkan segala kebutuhanmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hanya itu teman-teman. Setelah ini Mas Tulus prepare untuk menggunduli rambut. Siap lihat perubahannya Mas Tulus dari nggak gundul jadi gundul? Siap apa enggak? Oke, ditunggu nanti ya. Oke, baik teman-teman, kalau gitu dulu deh. Kalau enggak, aku siapa ya yang mau nemenin potong rambut ya? Kan serem. Lu nggak punya topi tondo? Ada, nah nanti minjem topi tikal biar rakyat gundul yo. Isin rel, aku potongan rambut terus jadi ngerti-ngerti gundul. Bayang no kak selfie, lek guyoe ngetril, urung apa-apa ngetril dhisik, kan mesti lucu deh dulu aku gundul. Ya wes lah, kita tunggu. Oh, sore ini juga akan ada kiriman lele ya. Matur sembah nuwun Mas yang kirim lele yang dari Kalimalang, semoga berkah, makin lancar lelenya nggih. Usaha lelenya, penjualan lele hidup katanya ya, semoga makin lancar. Oke, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus prepare minum vitamin, minum obat. Nanti setelah itu baru ke pangkas rambut, gundulin rambut dulu. Liputan nanti kita bikin deh kalau misalnya nggak males atau misalnya nggak ada halangan, Mas Tulus bikin liputannya. Oke, Mas Tulus siap-siap menggunduli rambut hari ini. Terima kasih banyak orang baik yang punya kritik dan saran. Jangan lupa dipencet tombol komentar, silakan. Yang penting sopan, jangan rasis, jangan bawa politik-politikan. Yuk komentar sesuka hati kalian tapi sopan ya. Oke, terima kasih banyak, ataupun bisa DM di bigtulus_bb2. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa untuk yang sudah nonton di like dulu. Yang belum like, di like dulu. Jangan lupa sedekahnya jangan di skip iklannya, oke? Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undul re.